perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Selamat malam anak-anak semua. Salam Horas, Home Online Renungan Anak Sekolah Minggu. Senang sekali dapat menemui anak-anak melalui Horas malam ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk sekolah yang kami ikuti, keluarga yang kami sayangi, dan untuk kesempatan kami boleh mengenal Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, judul renungan malam ini, Jala yang Kosong. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Anak-anak, ayat tersebut di atas diambil dari satu cerita waktu Tuhan Yesus sedang di pantai Danau Genesaret. Waktu itu, Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang. Mereka senang mendengar Tuhan Yesus bercerita dan mengajar. Di pantai itu, Tuhan Yesus melihat ada 2 perahu yang baru saja sampai dari laut. Nelayan pemilik 2 perahu itu sedang membereskan jala mereka yang ternyata kosong, tidak mendapatkan ikan. Salah satu perahu itu adalah milik seorang nelayan bernama Simon. Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Aku akan pinjam perahumu. Aku mau melanjutkan bercerita kepada orang-orang banyak itu."
Tentunya Simon memperbolehkan dan Tuhan Yesus naik ke perahu Simon. Lalu meminta Simon untuk mendorong perahunya ke arah laut kembali. Wah, ternyata dari atas perahu Simon, suara Tuhan Yesus menjadi lebih keras dan terdengar oleh semua orang yang mengikutinya saat itu. Mengapa begitu? Ada yang tahu? Ya, begini penjelasannya. Di Danau Genesaret ada pegunungan yang mengelilingi danau. Jadi, ketika Tuhan Yesus ada di air dan menghadap ke pantai, maka suara Tuhan Yesus terdengar lebih keras karena ada gema atau pantulan suara dari pegunungan itu. Keren sekali ya. Setelah selesai, Tuhan Yesus bercerita mengajar orang-orang yang banyak itu. Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk mendayung perahunya ke arah laut lebih dalam lagi. Ayo Simon, dayung perahumu ke arah laut yang lebih dalam dan tebarkan jalamu lagi. Ayo, kita cari ikan lagi. Apa jawab Simon? Ada di ayat yang kelima yang kita baca tadi. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Anak-anak, perhatikan ya kata-kata Simon. Sepanjang malam, mereka, para nelayan-nelayan itu, sudah bekerja keras tapi tidak mendapat apa-apa, alias jalannya kosong. Pasti saat mengucapkan kalimat itu, Simon sambil memandangi jalannya yang kosong dengan sedih ya anak-anak. Simon dan teman-temannya adalah nelayan. Mereka pekerjaannya menangkap atau mencari ikan. Untuk mereka jual, kemudian mendapatkan uang untuk kehidupan keluarga mereka. Tapi kali ini jalan mereka kosong. Bagaimana mereka mendapatkan uang apabila tidak ada satupun ikan yang mereka tangkap? Simon dan teman-temannya bingung ya anak-anak. Mengapa kali ini jalan mereka kosong? Apakah karena Simon lupa cara menangkap ikan? Atau apakah ikan-ikannya sudah tidak ada di tempat itu? Pastinya tidak ya anak-anak. Simon dan teman-temannya adalah nelayan yang ahli. Mereka sudah mengerjakan pekerjaan itu bertahun-tahun. Dan tentunya danau tempat mereka menangkap ikan itu mempunyai banyak sekali ikan. Tidak ada habisnya. Kemudian kita baca kembali ayat selanjutnya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk mencari ikan lagi. Terlepas dari waktu dan keadaan Simon yang lelah, ia taat melakukan perintah Tuhan Yesus. Ia menebarkan jala lagi dan apa yang terjadi anak-anak? Ya betul, jala penuh ikan. Sampai Simon tidak kuat menariknya dan membutuhkan bantuan perahu lain untuk memuat ikan-ikan yang baru ditangkap. Wah, benar-benar luar biasa. Anak-anak, demikian juga dengan kita ya. Seringkali kita gagal mendapat sesuatu. Sudah belajar dengan rajin, tetapi hasilnya tidak maksimal. Sudah berlatih dengan sungguh-sungguh, tetapi saat bertanding masih kalah juga. Kadangkala kita mengalami jala kita kosong. Kita tidak berhasil. Kita kalah, kita sedih. Kita harus ingat apa yang dilakukan oleh Simon dalam bacaan Lukas tadi. Simon tetap taat kepada Tuhan, tetap percaya dan melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi anak-anak, ketika kita gagal, kalah dan sedih, kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ia akan mengangkat kesedihan kita, memberikan harapan baru,
dan memampukan kita untuk meraih keberhasilan di kesempatan lain. Tuhan Yesus akan mengisi jala kita sehingga tidak kosong lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas perenungan firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu taat, berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati waktu istirahat kami malam ini. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Sampai berjumpa kembali di Horas pada Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Siang